Stop body shaming di media sosial. Menjadikan fisik orang lain sebagai bahan ledekan atau guyonan yang sering disebut dengan body shaming adalah suatu perkara serius. Menurut Oxford Living Dictionaries, body shaming adalah tindakan mengejek atau menghina dengan mengomentari fisik atau bentuk maupun ukuran tubuh dan penampilan seseorang. Dan hasilnya bisa berakibat fatal. Mulai dari membuat seseorang menjadi insecure dan tidak percaya diri, membuat korban melakukan hal ekstrim untuk memperbaiki kondisi fisiknya seperti self-harm, menyiksa diri, bahkan bunuh diri. Perlakuan body shaming sering dijumpai lewat media sosial. Bahkan lewat cara bersembunyi di balik akun dengan identitas palsu, seseorang bisa bebas menghina orang lain yang menurutnya memiliki fisik yang jauh dari standar kecantikan atau ketampanan menurut dirinya. Pada dasarnya, penghinaan yang dilakukan melalui media sosial merupakan tindak pidana yang pelakunya dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Jungto pasal 45 ayat 3 UU 19 2016. Sebenarnya jauh sebelum dasar hukum KUHP, KUHAP, dan undang-undang yang mengatur tentang penghinaan tersebut dibuat, Islam telah lebih dulu mengaturnya lewat suri toladan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Islam telah mengatur segala aktivitas kehidupan kita agar tercipta kemaslahatan. Islam memerintahkan semua akhlak yang mulia dan melarang akhlak yang rendah dan hina. Dalam surat Al-Hujurat, Allah Ta'ala memberikan kita petunjuk dalam berakhlak yang baik. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Ibnu Katsir rahimahullah berkata bahwa ayat tadi berisi larangan melecehkan dan meremehkan orang lain. Sifat melecehkan dan meremehkan termasuk dalam kategori sombong. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sombong adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Yang dimaksud di sini adalah meremehkan dan menganggapnya kerdil. Meremehkan orang lain adalah suatu yang diharamkan karena bisa jadi yang diremehkan lebih mulia di sisi Allah seperti yang disebutkan dalam ayat tersebut. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku berkata kepada Nabi SAW, cukup sudah engkau berkata tentang Sofia, seperti ini dan seperti itu. Dia itu wanita yang pendek, sambil berisyarat dengan jari. Nabi SAW pun bersabda, sungguh engkau telah mengatakan suatu perkataan yang andai saja tercampur dengan air laut, kalimat itu akan mengotorinya. Hadis Abu Daud dan Tirmidzi. Al-Hafidh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Jadi, jangan pernah melakukan body shaming atau komentar buruk lainnya lagi ya. Baik yang di media sosial atau di dunia nyata. Tapi jadilah orang pertama yang membela saat ada orang yang dilecehkan. Karena kebaikannya tidak cuma dirasakan di dunia, tapi juga di akhirat. Jangan lupa kunjungi rumaiso.com. Update setiap hari, insya Allah.